Iya, pertanyaan. Mohon penjelasan dalil bahwa tasyahud itu dimulai dari at-tahiyat, lalu syahadat, lalu salawat Ibrahim. Langsung dari Nabi kan? Langsung dari Nabi, langsung contoh dari Nabi SAW. Bahkan ada riwayat Nabi pernah membaca tasyahud dengan jahar. Nah, berarti langsung dari Nabi SAW. Baca Al-Fatihah udah jelas, ya kan? Pasti jahar di salat maghrib, isya, subuh. Ini baca tasyahud. Ruku, sujud, Aisyah sering mendengarkan bacaan Nabi ketika ruku, ketika sujud. Wabil khusus di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Ada yang beda, yang selama ini aku tidak pernah dengar. Bacaan ini, baru kali ini aku mendengar, baru akhir-akhir ini aku mendengar Nabi ketika ruku, sujud, baca ini. Berarti kan selama ini terdengar. Dan itu disengaja oleh Nabi SAW supaya istri beliau, sahabat beliau tahu beginilah bacaan ketika ruku, ketika sujud, ketika tahiyat dan seterusnya. Apakah ada dalil bahwa seorang istri yang minta cerai maka dijauhkan dari surga selama 500 tahun? Saya tidak tahu ya. Yang ada lam yajid raihatal jannah. Si istri yang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Jika jamaah menyuruh iqamah kepada muadzin, bagaimana hukumnya? Sedangkan imam belum datang. Ya jangan mau. Jangan mau ya. Masa muadzin taat sama jamaah, muadzin taat sama imam gitu. Kalau jamaah nyuruh, apalagi jamaah mampir ya kan, kemat deh, jangan mau situ imam gitu. Biar tahu bahwa yang berhak menyuruh qomat adalah imam, bukan suara jam ya. Tentang zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, apakah ada keutamaan zikir seperti ini? Saya tidak tahu ya. Artinya luar biasa, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, luar biasa. Keutamaan khusus mungkin ada, saya tidak tahu. Mengangkat telunjuk ketika tasyahud dimulai dari mana? Tasyahud dari awal kita bangkit dari sujud itu sudah disebut tasyahud. Karena Rasulullah idza tasyahada, Rasulullah itu ketika tasyahud, maksudnya ketika tahiyat. Maka sangat tidak beralasan orang yang menunjuk jari ketika tasyahud itu dari asyhadu an la ilaha illallah. Kan sudah ada begitu ya. Ini sangat tidak beralasan. Mana dalilnya? Yang ada kana Rasulullah idza tasyahada asyara bi usbuh. Rasulullah itu ketika tasyahud menunjuk dengan jarinya. Kapan? Ya dari awal tasyahud sampai akhir. Wallahu. Yang ucapan Abu Bakar kepada anaknya Maimunah itu kaitannya dengan doa orang tua kalau kepada anak gimana? Beda ya. Ini takzir. Ini apa? Pengajaran. Gitu. Dan kemarahan seorang ayah. Beda. Tentu doa tidak seperti itu. Maka tentu ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seandainya Nabi nggak tahu, Allah Maha tahu. Ya. Kalau itu salah, tentu Allah akan sampaikan lewat Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menegur Abu Bakar. Nggak boleh panggilan seperti itu. Ini tidak ada teguran, berarti boleh. Ya. Ya tentu kita menghindari kalimat-kalimat kasar, tetapi kemarahan orang tua kepada anak itu boleh dengan
mengungkapkan kemarahan, ada memaki di situ. Ya, namanya orang marah. Karena ada ya jada'a wa sabba. Bahkan kalau Rasul sudah jelas ya beda. Karena ketika Rasul mencaci maki seorang sahabat, Rasul mendoakan buruk seorang sahabat, otomatis dirubah menjadi kebaikan. Itu khusus Rasul. Abu Bakar tidak. Tadi dikatakan bahwa boleh membatalkan sumpah. Bagaimana caranya? Ya dibatalkan seperti tadi kan. Demi Allah saya nggak akan makan malam ini. Akhirnya makan, kan dibatalkan. Sumpahnya dibatalkan. Kalau nggak dibatalkan, ya malam itu apapun yang terjadi nggak mau makan. Itu namanya tidak dibatalkan. Kalau akhirnya dia makan, maka berarti dibatalkan. Allah. Praktek makanan 2 porsi dan 3, 4 bisa 5 atau 6 itu bisa di dalam doanya nggak kan? Umpamanya jadi 2 porsi itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa sekali. Atau porsinya gini, kita punya makanan 4 porsi ya. Tapi kita menjadikan 6 tapi dibagi ke tetangga. Dibagi kemana? Tetangga. Bisa, bisa, ya, bisa. Dan ini adalah perilaku dan sunnah para sahabat. Kebalikan perilaku siapa? Yahudi. Yahudi sangat kebalikan, saking bahilnya mereka. Gak ada berbagi seperti itu. Ya. Kalau nyisa, simpen. Maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena Yahudi Bani Israel, tidak ada daging busuk. Daging busuk pertama itu gara-gara kelakuan Yahudi Bani Israel. Sebelum ada kebakilan Yahudi Bani Israel, nggak ada daging busuk. Gara-gara bakhilnya Yahudi Bani Israel, kebusukan makanan daging pertama kali. Nah, sampai hari ini banyak yang mengikuti. Allahu Akbar. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.